Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan kembali melanjutkan mata pelajaran tematik yaitu masih pada tema 6, subtema yang ketiga pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dalam hati ya, agar apa yang akan kita pelajari diberikan kelancaran serta kemudahan. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, mari kita mulai ya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 orang anak yang sedang membaca buku yang sama. Kita simak ya percakapannya. Buku ini bagus sekali. Aku ingin membuat ringkasannya. Apakah kamu masih ingat caranya? Tentu saja aku masih ingat. Nah, di sini percakapannya adalah tentang cara membuat ringkasan. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara membuat ringkasan dari sebuah bacaan? Ibu ingatkan kembali ya. Cara meringkas bacaan yang pertama langkahnya adalah kalian bacalah teks dengan cermat. Jadi kalian baca teks keseluruhan dengan cermat. Yang kedua, kemudian kalian identifikasi pokok pikiran atau ide pokok dari setiap paragraf. Biasanya ada di kalimat pertama ya, tapi tidak selalu ada di kalimat pertama. Bisa juga sebagai inti yang dijelaskan dalam paragraf tersebut. Langkah yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Jadi kalian rangkaikan kalimat-kalimat ide pokok tersebut menjadi paragraf yang utuh. Ya. Yang keempat, baca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Jadi kalian lihat kalimat-kalimatnya itu apakah sudah sesuai, sudah padu atau belum. Ya. Nah, coba kalian baca teks di bawah ini dengan cermat. Judul teksnya adalah Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya yang terdiri dari 2 paragraf. Coba kalian baca teks di bawah ini, kemudian kita tentukan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Kita lihat ya, ide pokok dari paragraf 1 apa? Ide pokoknya adalah, ide pokok dari paragraf 1, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Nah, ini ya inti dari ide pokok paragraf yang pertama. Kemudian ide pokok dari paragraf yang kedua, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Nah, ini ide pokok dari paragraf yang kedua. Sehingga ringkasan dari teks di samping adalah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya mulai dari kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun, kesadaran untuk meningkatkan tradisi kembali meningkat. Jadi ini ya ringkasan teks dari 2 paragraf di samping. Jadi kalian pertama baca dulu semuanya dengan cermat teksnya. Kemudian kalian tentukan ide pokoknya. Setelah kalian tentukan ide pokoknya dari paragraf 1, dari paragraf 2, kemudian kalian rangkaikan kembali ide pokok tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu atau paragraf yang sesuai. Setelah itu kalian baca kembali sudah sesuai belum dengan bacaan yang sebelum diringkas. Ingat ya langkah-langkahnya dalam meringkas teks bacaan. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar nelayan yang sedang melaut menangkap ikan. Kemudian ada gambar para petani yang sedang bertani di sawah.
Apa tujuannya? Jadi, kedua aktivitas ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Coba kalian perhatikan, aktivitas yang pertama adalah nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Adapun manfaatnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jika nelayan tidak melaut, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Nah, coba apa manfaat dari aktivitas masyarakat yang di samping? Nah, coba kalian lihat ya, aktivitas masyarakat pada gambar bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak akan bisa memakan nasi sebagai makanan pokok. Jadi, kedua aktivitas ini tujuannya sama-sama memenuhi kebutuhan hidup juga untuk mencapai kesejahteraan serta pembangunan sosial ekonomi di masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Jadi, terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, ini adalah interaksi dengan lingkungan ya, contohnya nelayan yang pergi melaut, kemudian petani yang bertani di sawahnya, kemudian di sini ada seorang ibu yang sedang menenun. Nah, ini adalah contoh dari proses mengoptimalkan potensi daerahnya. Kemudian ada bapak yang sedang semahat sebuah patung. Ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada seorang ibu yang sedang membimbing putranya belajar di rumah. Kita lihat percakapannya ya. Ibu, aku sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guruku. Bagus sekali, kamu sudah menyelesaikan kewajibanmu dengan tanggung jawab. Nah, lagi-lagi kita akan belajar tentang kewajiban dan tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Orang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya. Ya, karena kalian harus ingat kembali pengertian tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang itu menanggung akibat baik secara individu maupun secara bersama-sama akibat perbuatannya. Ya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Jadi, siswa-siswi kelas 5 juga harus bertanggung jawab. Di antaranya ketika ibu berikan tugas, kalian harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh asal-asalan karena orang yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan wujud dari kewajiban sebelum kalian mendapatkan hak. Nah, di sini Ibu akan memberikan informasi akibat apa? Akibat dari sikap yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama adalah jelas ya, tidak akan dipercaya dan tidak akan dihormati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Misalkan ketika kalian buang sampah sembarangan. Nah, lama-kelamaan karena sampahnya menumpuk misalkan di saluran pembuangan air, maka lama-kelamaan akan terjadi banjir. Atau misalkan ketika terjadinya peristiwa penebangan pepohonan di hutan secara liar. Nah, kerusakannya diantaranya adalah menimbulkan tanah longsor. Dan akibat yang ketiga adalah membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik karena tidak dipercaya tadi ya, sehingga
sulit untuk membuat hubungan sosial menjadi baik, itu sulit karena orang yang tidak bertanggung jawab itu cenderung tidak akan dihargai, tidak akan dihormati ya. Makanya kalian sedari kecil belajar untuk bertanggung jawab ya dari semua perbuatan yang kalian lakukan. Tugas hari ini kalian bisa lihat di halaman 164 ya. Kalian baca dulu bacaan yang berjudul Perajin Batik Osing ya. Kemudian kalian perhatikan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam bacaan Perajin Batik Osing ya. Kemudian kalian identifikasi dan analisis hak dan kewajibannya. Kalian isikan pada tabel nomor 5 dan tabel nomor 6 pada halaman 164. Di sini tabelnya kolomnya ada pihak yang terlibat. Misalkan perajin batik osing. Ya, perannya adalah menghasilkan batik osing. Haknya adalah untuk mendapatkan penghasilan dari kerajinan batik osing. Kewajibannya adalah menghasilkan batik osing yang bagus. Misalkan seperti itu ya. Kemudian ada tabel 6, kalian tuliskan pihak yang terlibatnya yang ada di bacaan perajin batik osing. Kemudian apa akibatnya jika pihak tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya. Jelas ya? Kalau masih misalkan kurang jelas, kalian boleh tanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya Ibu ucapkan. Mudah-mudahan video pembelajaran pada hari ini bisa kalian simak dengan baik dan juga bisa bermanfaat selama kalian belajar dari rumah. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun secara jarak jauh. Jangan lupa jaga kesehatan. Dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.